Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih. Sehari-harinya Toba hidup dari bertani dan memancing di sungai. Meski hidupnya sederhana, Toba dikenal sebagai pemuda pekerja keras, namun sering merasa kesepian karena tidak memiliki keluarga atau teman dekat. Suatu hari, setelah lelah bekerja di ladang, Toba memutuskan untuk memancing di sungai yang sering memberinya hasil tangkapan. Ia berharap bisa membawa pulang ikan besar untuk makan malamnya. Namun, hari itu terasa berbeda. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba kailnya tersangkut sesuatu yang berat. Dengan tenaga penuh, ia menarik kailnya dan betapa terkejutnya Toba ketika melihat seekor ikan mas besar berwarna emas. Ikan itu berkilau di bawah sinar matahari sore, membuat Toba terpana. Ini ikan yang luar biasa. Aku belum pernah melihat ikan sebesar ini. Pikir Toba dengan senang hati. Ia membayangkan makanan lezat yang akan dinikmatinya nanti. Namun, ketika Toba hendak membawa ikan itu pulang, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Ikan mas itu mulai bergerak aneh, lalu tiba-tiba berkata, "Tolong lepaskan aku. Aku bukan ikan biasa. Aku adalah seorang bidadari yang dikutuk menjadi ikan. Jika kau menyelamatkan hidupku, aku akan berterima kasih padamu dengan cara yang tak terbayangkan." Toba yang sangat terkejut mendengar ikan berbicara merasa kebingungan. Namun hatinya tersentuh oleh kata-kata ikan itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melepaskan ikan tersebut kembali ke sungai. Saat ia melepaskannya, ikan mas itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai seperti emas. Wanita itu mengenakan pakaian indah dan tampak bersinar. "Aku adalah seorang bidadari yang dikutuk. Karena kebaikanmu, aku kembali ke wujud asliku," kata wanita itu dengan lembut. "Sebagai rasa terima kasih, aku akan menjadi istrimu. Tapi dengan satu syarat, kau tidak boleh pernah mengungkap kepada siapapun tentang asal-usulku sebagai ikan. Jika kau melanggar janji ini, akan ada malapetaka yang menimpa kita semua." Toba yang terpikat oleh kecantikan dan kelembutan wanita itu setuju dengan syarat tersebut. Mereka pun menikah dan hidup bahagia sebagai suami istri. Ketika Toba berubah drastis, ia tidak lagi merasa kesepian dan istrinya selalu mendukungnya dalam segala hal. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang ceria, namun ia memiliki nafsu makan yang luar biasa. Setiap hari, ia selalu meminta makanan lebih banyak daripada biasanya yang dikonsumsi anak-anak seusianya. Meski demikian, keluarga mereka tetap hidup dalam kebahagiaan. Namun, ketika Samosir semakin besar, sifat keras kepala dan kebiasaannya yang suka makan banyak mulai membuat Toba sering kesal. Suatu hari, Toba pergi bekerja di ladang dan meminta istrinya menyiapkan bekal makanan untuknya. Ia menitipkan pesan kepada Samosir agar tidak memakan bekalnya. Namun karena kelaparan yang luar biasa, Samosir mengabaikan pesan ayahnya dan memakan seluruh bekal yang seharusnya untuk ayahnya bekerja di ladang. Ketika Toba pulang dan menemukan bekalnya habis, ia sangat marah. "Samosir!" serunya dengan suara menggelegar. "Bagaimana bisa kau makan semua makanan itu? Kau benar-benar anak tak tahu diri." Samosir mendengar ayahnya marah hanya bisa menunduk. Tetapi Toba yang sedang dipenuhi amarah tak bisa menahan ucapannya. Dalam kemarahannya, ia tanpa sadar berkata, "Dasar anak ikan, kau memang keras kepala seperti ibumu." Begitu kata-kata itu terucap, suasana seketika berubah. Samosir yang tak mengerti apa maksud ayahnya menangis dan berlari pulang ke rumah. Istrinya yang mendengar ucapan Toba tahu bahwa suaminya telah melanggar janjinya. Ia merasa sangat terluka dan kecewa karena Toba telah mengungkapkan rahasianya. Saat itu juga ia tahu bahwa waktunya untuk pergi telah tiba.
Dengan hati yang berat, istri Toba mendekati suaminya dan berkata, "Kau telah melanggar janji kita. Aku sudah memperingatkan bahwa jika kau mengungkapkan rahasiaku, akan ada malapetaka yang menimpa kita." Sambil menahan air mata, ia menambahkan, "Aku harus pergi sekarang juga. Jaga Samosir baik-baik." Setelah mengatakan itu, wanita tersebut berlari ke arah sungai. Di sana ia berubah kembali menjadi ikan mas dan menghilang ke dalam air yang tenang. Toba hanya bisa terdiam, menyesali kata-kata yang telah diucapkan. Namun itu bukan akhir dari cerita. Setelah kepergian istrinya, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam berkumpul dan hujan deras turun tiada henti. Air terus mengalir dan mengenai lembah, hingga akhirnya lembah tersebut berubah menjadi danau yang sangat luas. Desa tempat Toba tinggal tenggelam di bawah air, dan hanya tersisa satu pulau kecil di tengah danau. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Samosir, tempat Samosir hidup. Danau yang terbentuk dari air hujan yang tak berkesudahan itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Dan legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai asal-usul terbentuknya salah satu danau terbesar di dunia. Danau Toba kini bukan hanya simbol keindahan alam, tapi juga menyimpan kisah cinta, janji, dan penyesalan yang abadi.